Ya, jadi hari ini saya mau bahas tentang kebutuhan unsur hara makro dan juga mikro yang diperlukan oleh pohon anggur agar pertumbuhannya ini lebih cepat ya dan juga lebih subur. Jadi sebenarnya di samping pemberian pupuk makro mikro yang terpenuhi juga sebenarnya banyak hal ya yang memengaruhi daripada pertumbuhan daripada pohon anggur itu sendiri. Nah, contoh kecukupan sinar matahari. Nah, kalau kita bicara tanam anggur, kalau kecukupan sinar mataharinya ini pas ya atau cukup, pasti pertumbuhannya juga akan cepat. Nah, contoh di tempat saya, walaupun saya tanam di lantai 2 juga sebenarnya panas di tempat saya ini panas yang tidak terlalu panas ya, karena tempat saya kan daerah perbukitan ya, jadi panas di tempat saya itu tidak sepanas daerah-daerah kota, apalagi di daerah pinggir pantai. Wah, kalau di pinggir pantai tempat teman-teman saya itu nanam anggur sangat bagus sekali ya, bahkan medianya juga langsung tanah langsung aja, langsung grounding ya, dengan tanah-tanah berpasir juga hasilnya sangat bagus sekali ya. Jadi media tanam, kemudian pemupukan, kebutuhan air, dan juga sinar matahari ini akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang daripada pohon anggur itu sendiri. Tapi hari ini saya mau bahas tentang kebutuhan unsur hara mikro dan juga makro untuk pohon anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Fatir Nurseri. Jadi pada pagi hari ini ya, ini saya mau mengaplikasikan pupuk mikro ya, dimana untuk pupuk mikro ini akan saya aplikasikan dengan cara semprot ya. Jadi pupuk mikro yang saya sebut adalah ini pupuk Merauke Vitoflex. Nah, ini bisa diaplikasikan dengan cara disemprot, bisa diaplikasikan dengan cara disiramkan ke media ya. Ini sama saja ya. Jadi kenapa ini disebut pupuk mikro ya? Jadi untuk pupuk ini ya, ada secara garis besar ini ada dua. Kalau saya salah, saya mohon maaf karena saya tidak sekolah tani ya, saya hanya belajar otodidak saja. Jadi untuk pupuk ini teman-teman ya, untuk tanaman ini dibagi dua sebenarnya. Jadi ada pupuk mikro dan satunya ini pupuk makro ya. Ya, jadi saya jelaskan ya secara singkat aja setahu saya. Jadi untuk pupuk makro ini ya adalah pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat besar ya. Jadi unsur-unsur hara dalam pupuk makro ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Nah, jadi untuk unsur hara atau kandungan dari pupuk makro ya, ini diantaranya, ini kalau di spray ke daun, ini bisa gandasil daun. Ini kandungan dari gandasil daun ini adalah ini nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK. Nah, jadi untuk unsur hara makro ini adalah unsur hara yang sangat dibutuhkan dengan jumlah banyak oleh tanaman. Di antaranya adalah ya ini nitrogen, fosfat, kalium, magnesium ya, ada kalsium, ada sulfur juga. Jadi kalau ini diaplikasikan bisa juga ditambahkan dengan magnesium sulfat ya. Itu juga nanti akan menambah kelengkapan dari pada pengaplikasian pupuk gandasil D ini kalau kita semprotkan ke daun. Nah, kalau lewat media juga bisa, gunakanlah NPK, kandungannya kan natrium, maksudnya kandungannya kan sama ya, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nanti tinggal ditambahkan magnesium sulfat, juga ditambahkan dengan boron ya atau kalsium. Itu nanti akan menjadikan kelengkapan dari kebutuhan hara dari unsur hara makro. Nah, karena ini dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang besar, makanya untuk pemberiannya juga berkalanya ini bisa lebih konsisten, yaitu bisa seminggu sekali. Ini kalau pengaplikasian misalnya disemprot ke daun, ini bisa 1 minggu sekali. Nah, berbeda dengan yang mikro ini. Ini adalah pupuk mikro. Nah, kebalikannya dari pupuk makro, pupuk mikro adalah pupuk yang dibutuhkan tanaman tapi dengan jumlah yang lebih sedikit.
Nah, ini kandungan pupuk mikro ya, diantaranya ini nih. Ada mangan, besi, tembaga, molybdenum ya, zinc, boron ya. Nah, ini ada semua di pupuk Merauke Vitoflex. Nah, ini juga sama, bisa juga dikocor ke media. Ini perbandingannya kalau yang kemasan kecil ya. Ini yang 2,5 gram juga ada. Ini bisa dilarutkan dalam 20 liter air. Nah, tapi kalau ini kan kemasan 25 gram. Jadi bisa dilarutkan dalam 200 liter air. Nah, karena ini kemasan 25 gram, kalau saya larutkan dalam 200 liter air, ini kebutuhan airnya akan sangat banyak sekali. Makanya untuk saya kalau aplikasi pupuk ini dengan cara semprot, saya satukan dulu. Maksudnya saya cairkan dulu pada 1 liter air. Nah, jadi nanti untuk aplikasinya berarti kalau untuk 1 liter air seperti ini cukup menggunakan 5 mili dari larutan Vitoflex ini. Vitoflex yang 25 gram. Jadi nanti kan hasilnya sama saja. Kalau kita larutkan per 5 liter ya. Ini kalau kita larutkan dalam 200 liter air, maka akan sama saja. Kan seperti itu. Tinggal dikurangi 1 liter air, jadi 200. Misalnya kalau mau pekatannya sama dengan campuran kan bisa 199 liter air. Itu sama aja lah saya rasa. Jadi kalau kita bikin ini kan bisa kita campurkan dalam, misalnya langsung dicampurkan dalam 200 liter air pun sama, tinggal dikurangi 1 liter. Tapi kalau untuk kegunaan 1 liter ya, saya rasa untuk 5 mili 1 liter ini sudah cukup lah. Kelarutannya akan sama lah. Jadi ini biar nggak repot aja nih. Nah, jadi saya biasa belinya yang 25 gram. Ini bisa untuk lama sekali, karena untuk aplikasinya, karena ini kebutuhannya tidak sebesar yang makro ya. Yang mikro ini saya biasa gunakan kalau semprot itu bisa 2 minggu sekali. Bahkan kadang-kadang 2-3 minggu sekali. Jadi tidak rutin 1 minggu sekali. Ya, jadi itu. Nah, untuk aplikasinya ya. Ya, ini dicampur pun sebenarnya bisa nih, ya. Ini dicampur bisa, akan lengkap. Tapi karena ibaratnya kemarin ini kalau untuk gandasil daun ini saya biasa aplikasikan berbarengan dengan insektisida, fungisida ya, dan CPT juga. Jadi kalau aplikasi ini sendirian jadinya ketemunya. Jadi ini sendirian aja, kalaupun dicampur juga nggak apa-apa kayaknya. Tapi karena ini biasa saya campur dengan CPT, kemudian insektisida, fungisida ya, untuk pupuk gandasil ini. Jadi kalau untuk Vitoflex ini biasanya saya sendirian aja sih. Bisa diaplikasikan di, misalnya kan pupuk gandasilnya itu hari Minggu ya, ini bisa hari Rabu ya. Kayak sekarang ini bisa Kamis ya. Ini tidak 1 minggu sekali sih, saya 2 minggu sekali aja. Kadang malah 3 minggu sekali. Jadi karena ini kan kebutuhan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman, bukan cuma anggur aja. Karena teman-teman saya juga yang ibaratnya taninya itu cabai pun sama, gunakan pupuk ini juga. Dengan dosisnya, intervalnya juga sama. Mereka juga biasanya intervalnya sekitar 2-3 minggu sekali. Ya, jadi saya rasa pupuk ini juga pupuk mikro yang sangat lengkap sekali. Jadi kalau untuk pohon anggur ini sangat bermanfaat sekali ya, untuk kebutuhan atau kelengkapan unsur hara yang diperlukan oleh pohon anggur. Jadi bisa dikocor di media, bisa juga disemprot. Nah, kalau saya aplikasi semprot, maka saya buat larutannya ini 1 liter air ya. Saya akan ambil ini juga sudah digunakan ya. Ini sudah 1 liter kurang. Nah, saya tambahkan ininya 5 mili saja. Nah, ini 5 mili ya. Nah, 5 mili Vitoflex campur dengan 1 liter air. Tinggal diaduk. Bisa juga langsung sih, langsung ditaruh di sprayer ya. Ini karena contoh, ibaratnya contoh pengaplikasian dengan jumlah sedikit aja.
saya akan contohkan aplikasinya kalau menggunakan sistem spray. Tinggal ditaruh di sprayer. Ini sprayer 1 liter. Aplikasinya sama, jadi kita kenakan di bagian-bagian pohon anggur, dari batang, bawah daun, atas daun, semua kena. Ini bisa kita aplikasikan mulai dari bibit ya, pohon, semua fase bisa lah. Nah, tinggal saya aplikasikan ke pohon anggurnya. Ya, jadi saya akan cari yang, nah ini ada sen muskat nih. Saya baru tanam sen muskat beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi kita bisa mulai dari batangnya seperti biasa. Batangnya semua kena ya. Nah, kemudian bagian bawah daun dan atas daun. Ini karena sebagai contoh aja ya. Nah, aplikasinya sama. Jadi bawah daun, atas daun semua kena. Nah, seperti ini nih. Bawah daun dulu ya. Nah, bawah daun semuanya kena. Batangnya juga jangan lupa. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti akan terkena semua bagian dari anggurnya. Nah, ini contoh aplikasi untuk pohon yang sudah sangat rimbun nih. Ini ada taldun dan juga veles. Nah, tuh, seperti itu ya aplikasinya. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur. Jangan lupa like, subscribe ya, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Kalau mau beli bibit anggur banyak ya, tinggal WA saja 083 867 120 190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.